Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap awak kapal angkut laut yang melakukan pelanggaran keimigrasian saat keluar atau masuk wilayah Indonesia. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri, Taruna Madya Politik Imigrasi, nama Muhammad Yan Subrani, NRT 2018-1492-101, kelas hukum keimigrasian B. Outline pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, pendahuluan permasalahan mengenai fokus peran kerjasama keimigrasian. Yang kedua, terdapat rumusan masalah, terdapat dua rumusan masalah tulisan. Yang ketiga yaitu pembahasan dan kesimpulan peran dan upaya negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Pertama, pendahuluan. Banyak sekali pelanggaran keimigrasian yang dihadapi oleh instansi berwenang seperti penyelundupan narkoba, human trafficking, penyalahgunaan dokumen perjalanan, serta penyelundupan tenaga kerja. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang berpotensi dan kurangnya sumber energi membuat aktivitas pelayanan dan pengawasan dalam lintas batas menjadi tidak optimal. Masuk dan keluarnya warga negara asing dari Indonesia ini merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah Indonesia, terkhususnya dalam hal ini adalah instansi imigrasi Indonesia yang mempunyai kewenangan dan kewajiban sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari Indonesia serta pengawasannya dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Menyinggung dengan pernyataan tersebut, maka pelanggaran pengawasan keimigrasian merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan pada tempat pemeriksaan imigrasi termasuk dalam pelabuhan laut, di mana di sana kegiatan seperti ekspor dan impor sebagai komoditas sampai dengan lalu lintas orang keluar dan masuk ke Indonesia. Saat ini, secara kuantitas aktivitas di pelabuhan yang ada di Indonesia menempati posisi teratas karena letaknya yang berada di wilayah ibu kota negara yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan jantung perekonomian Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan alat angkut. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum di alat angkut laut. Yang ketiga, apa kewajiban dan larangan awak alat angkut laut. Awak alat angkut adalah pilot, nahkoda, atau pengemudi alat angkut dan kru yang bertugas dalam alat angkut tersebut. Alat angkut adalah pesawat, kapal laut, dan sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang atau barang. Sementara itu, penanggung jawab alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. Penanggung jawab alat angkut semuanya masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan keimigrasian. Penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia hanya dapat menaikkan atau menurunkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi. Setiap tempat pemeriksaan imigrasi sudah ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian dan tempat tersebut merupakan tempat atau area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh pelintas batas yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Dalam pasal 22, kewajiban penanggung jawab alat angkut adalah penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar dari Indonesia dengan alat angkutnya wajib dan harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Penanggung jawab yang membawa alat angkut penumpang yang akan masuk atau keluar dari Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi. Selain itu, aspek geografi di Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang cukup dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga yang pelaksanaan fungsi keimigrasian merupakan kewenangan dari instansi imigrasi. Yaitu kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab angkut. Dalam hal menjaga keamanan negara, pastinya ada peraturan tentang kewajiban dan larangan bagi pelintas batas. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berperan dalam mengatur hal tersebut. Pasal 17. Penanggung jawab alat angkut masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Penanggung jawab alat angkut membawa penumpang yang akan masuk atau keluar dari Indonesia hanya boleh menurunkan atau menaikkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi.
Nakoda kapal laut boleh melarang orang asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Indonesia. Dalam pasal tersebut terdapat kewajiban penanggung jawab alat angkut yang harus ditaati oleh para penanggung jawab alat angkut bagi yang ingin masuk wilayah Indonesia. Adapun mekanisme penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia atau ingin berangkat ke wilayah Indonesia terdapat dalam pasal 18, yaitu yang pertama yaitu penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia diharuskan untuk yang pertama yaitu sebelum waktu kedatangan atau keberangkatan harus memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi. B. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada pejabat imigrasi. C. Memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Indonesia dengan membawa penumpang. D. Dan seterusnya. Pasal 19 ayat 1 penanggung jawab alat angkut wajib memeriksa dokumen perjalanan atau visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk ke Indonesia. Kedua, pemeriksaan yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju ke Indonesia. Yang ketiga, penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan, visa dan atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku. Jika dalam pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penanggung jawab alat angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut ke luar Indonesia. Di pasal 21, dalam hal terdapat adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dicantumkan pada pasal 18, pejabat imigrasi berhak memerintah penanggung jawab alat angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan keimigrasian. Dari peraturan tentang kewajiban penanggung jawab alat angkut, tentunya tidak terlepas dari larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penanggung jawab alat angkut, dan peraturan tersebut sudah tertuang dalam undang-undang kita. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, peraturan yang menyinggung tentang penanggung jawab alat angkut juga terdapat dalam Peraturan Kumham Nomor 44 Tahun 2015. Di dalamnya banyak sekali peraturan-peraturan penegakan hukum terkait awak alat angkut. Salah satunya ada yang menyinggung tentang larangan bagi penanggung jawab alat angkut. Pasal 5 Permen Kumham Nomor 44 Tahun 2015 yang berbunyi penanggung jawab alat angkut dilarang membawa penumpang internasional dan domestik dalam satu alat angkut yang sama, membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak alat angkut dan atau dalam daftar penumpang, dan membawa orang yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku, serta visa kecuali orang asing warga negara dari negara tertentu yang memang dibebaskan visa oleh negara Indonesia. Setiap penanggung jawab alat angkut yang melakukan pelanggaran aturan wajib membayar beban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditemukan sebuah permasalahan, setelah dilakukan pemeriksaan, maka sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 13 tentang keimigrasian, maka pejabat imigrasi pada TPI Pelabuhan dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke Indonesia apabila orang asing tersebut namanya tercantum dalam penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, memiliki dokumen keimigrasian palsu, tidak memiliki visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa, termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing, terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia, atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Selanjutnya yaitu tempat pemeriksaan imigrasi. Dalam melaksanakan jurisdiksi secara eksklusif di wilayahnya, kedaulatan teritorial adalah kekuasaan yang penuh yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam wilayah tersebut, negara memegang kewenangan penuh untuk penegakan dan melaksanakan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, bagi individu yang mendiami wilayah tersebut, wajib patuh dan tunduk kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut. TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas, atau tempat-tempat lain yang sudah ditentukan sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tempat pemeriksaan imigrasi merupakan pintu masuk atau pintu gerbang negara Indonesia bagi orang asing
WNI, alat angkut, awak alat angkut, barang dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia. Titik masuk dan keluar tidak hanya ada di pelabuhan, bandara udara, tetapi juga tempat yang sudah ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi. Salah satu contoh tempat lain dalam pemeriksaan alat angkut yaitu ada immigration on shipping, yaitu pemeriksaan immigration di alat apung, dan immigration on board yang dilakukan pemeriksaan immigration di pesawat. Selain itu, tempat lain berupa tempat darurat, yaitu jika alat angkut datang mendarat dalam keadaan darurat. Adapun pasal 22 nomor 6 tahun 2011 mengenai area imigrasi, dalam pasal tersebut membahas area imigrasi. Area imigrasi adalah area di mana tempat pemeriksaan imigrasi dijalankan yang dimulai dari antrean untuk pemeriksaan pada keberangkatan sampai dengan kedatangan. Penetapan area imigrasi sangat penting dan berguna bagi negara Indonesia sendiri. Dengan adanya area imigrasi, pengamanan negara akan sangat ketat karena di sana akan dilakukan pemeriksaan secara ketat terhadap orang asing ataupun alat angkut dari luar wilayah Indonesia dan mengetahui apakah status orang tersebut sudah dianggap keluar atau telah masuk ke Indonesia. Dan kepala kantor imigrasi dalam ketentuan ini sangat penting karena kepala kantor imigrasi yang akan membawahi TPI pada bandara udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas. Di pasal 23, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk keluar wilayah Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah. Hukum keimigrasian adalah hukum yang sangat berperan dalam menjaga keamanan negara, serta mengatur tata tertib dan peraturan untuk orang-orang yang berlalu lintas dan berada di wilayah Indonesia. Hukum keimigrasian adalah hukum publik, yaitu yang mengatur individu dan negara. Kegiatan dalam alat angkut laut. Kegiatan pemeriksaan keimigrasian dilakukan di atas angkat laut, di atas alat angkut laut, salah satunya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan secara langsung di atas kapal laut. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keimigrasian dilakukan oleh petugas pada TPI, yaitu melakukan pemeriksaan keimigrasian yang langsung naik ke atas alat angkut yang berlabuh di dermaga maupun yang tidak berlabuh di dermaga atau berlabuh di luar wilayah pelabuhan, seperti halnya yang berlabuh sekitar kepulauan. Tujuannya untuk memeriksa secara langsung terhadap segala bentuk prosedur keimigrasian awak kapal, diawali dengan pemeriksaan dokumen keimigrasian seperti paspor atau Shipment Book, yang kemudian dicocokkan dengan pemiliknya, kemudian krilis dengan jumlah awak kapal, hingga dengan pemeriksaan masalah-masalah teknis lainnya. Yang kedua adalah immigration clearance, adalah pemberian cap yang diterakan dalam krilis pada saat kedatangan dan pada saat keberangkatan setelah dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Jadi, fungsi dari immigration clearance adalah untuk menunjukkan bahwa suatu kapal telah melalui proses pemeriksaan keimigrasian dan sekaligus untuk mengetahui jangka keberadaan kapal tersebut selama berada di wilayah pelabuhan Indonesia. Selanjutnya yaitu pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan. Kegiatan pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan dilakukan dengan mencocokkan antara krilis dan paspor dengan antara pencegahan dan penangkalan atau cekal yang terdapat di tempat pemeriksaan imigrasi dengan menggunakan komputer. Kesimpulan, dalam penegakan hukum tentang awak alat angkut laut sudah banyak dan hukumnya pun sudah termasuk adil, serta tidak ada keuntungan dari salah satu pihak tentang penegakan hukum kita. Hanya saja kurangnya masyarakat Indonesia menerapkan penegakan hukum tersebut dan masih belum paham penuh mengenai hukum keimigrasian tersebut, terkhususnya tentang awak alat angkut. Dan kurangnya sumber daya manusia dan sumber energi yang membuat kita bisa lalai dalam menerapkan penegakan hukum. Perlunya ditingkatkan sumber daya manusia kita yang berkompeten serta teknologi yang kurang berkembang. Perlunya dikembangkan agar memudahkan para petugas imigrasi bisa dengan mudah melakukan pengawasan dan penegakan terhadap awak alat angkut. Berikut daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.